Nah, ini aku mulai mengenalkan nih WWP. Jadi memang kalau saya tuh anak saya udah kenalin WWP tuh dari bayi ya. Kenalin WWP tuh udah dari bayi, udah baca-bacain bunyi-bunyinya ya. Bunyi-bunyinya dari bayi. Tapi begitu emaknya nggak ada, itu buku disobek. Saya udah 2 kali trade in yang Roda dan Sayap gitu ya. Kalau nggak ada emaknya, itu buku tuh udah wah, udah kemana-mana gitu. Nah, ini sekarang karena udah 3 tahun, kalau saya udah 3 tahun, dia udah bisa, udah paham, dijelasin gitu ya. Nah, sekarang lagi asik nih sama WWP-nya nih. Nah, silakan Kak Upi jelasin nih ke teman-teman nih yang mungkin belum punya WWP atau yang sudah punya WWP. Silakan Kak Upi. Oke, terima kasih Kakak Nesya. Wah, ini nih yang sudah ada di depan layar teman-teman. Buku Widya Weta pertama, ini sudah seri yang terbaru ya, versi yang terbaru. Ini yang redesainnya, teman-teman sudah lihat dan mungkin ya di sini sudah banyak banget yang sudah punya buku WWP karena buku WWP ini sudah terbilang lama banget, sudah apa ya? Kalau dibilang sepuh, tapi ilmunya nggak sepuh ya, umurnya aja yang sepuh. Dia sudah legend banget, sudah membersamai di Tira khususnya di Indonesia ini sudah dari tahun 1973 dan WWP ini juga baru berulang tahun di bulan September kemarin, sudah 48 tahun ya kalau nggak salah usianya. Jadi Betul banget. ya ini udah luar biasa lama banget, tapi Masya Allah pengetahuannya yang ada di buku WWP uh, masih apa ya, masih sesuai banget dengan pengetahuan yang saat ini gitu ya, karena memang buku yang WP Redesign ini diupdate sesuai dengan perkembangan informasi yang saat ini. Ada 6 konten yang diupdate di beberapa halaman. Kemudian dari slipcase-nya, ini dari casing-nya juga teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang sebelumnya ini terdiri dari 4 casing, di mana di masing-masing casing itu terdiri dari 6 buku. Tapi kalau yang redesign ini terdiri dari 2 casing dan 1 casing itu terdiri dari 12 buku. Kemudian ada 1 tambahan buku glossarium dan indeks. Ini bisa dibilang apa ya, kamus untuk menuju ke buku-buku yang lainnya. Jadi di sini ada rangkuman clue-clue mana sih yang sedang membahas tentang hujan, tentang kelinci, tentang gajah. Nanti bisa dicari dari buku glossarium dan indeks ini. Kemudian akan ditunjukkan nih buku mana aja yang sedang membahas tentang gajah dan ada di halaman berapa aja. Jadi kalau dulu itu ada buku yellow page ya untuk menuju ke nomor telepon atau apapun gitu ya. Nah ini seperti itu glossarium dan indeks. Nah teman-teman di sini untuk rocket walter-nya kalau dilihat ya yang di sudut kiri bawah ini sudah rocket walter yang terbaru untuk WP Redesign berbeda dengan rocket walter di buku WP yang lama itu yang masih versi OIT 1. Kalau yang ini yang OIT 3 Rose Gold dan ini audionya ada 3 bahasa untuk yang versi HIM ya yang sekarang ready di Tira itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Tapi untuk teksnya tetap bahasa Indonesia. Nah, ada yang sudah punya WWP, WWP Redesign ataupun WWP yang lama bisa langsung isi di kolom chatnya ya. Sebenarnya apa sih tujuannya buku WP ini dibuat gitu ya teman-teman ya. Tujuannya simpel banget, yaitu untuk memenuhi rasa keponya anak-anak. Didesain sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan anak-anak ya. Mungkin di sini teman-teman sering banget yang namanya ngalamin anak-anak itu nanyanya banyak banget ya. Jadi buku WP ini konsepnya itu dengan konsep tanya jawab di mana kebiasaan anak-anak ini bertanya kemudian ayah bundanya bingung dengan jawabannya atau pertanyaannya udah mulai ngelor ngidul, tapi kita bisa arahkan ke buku WP dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih bermanfaat nih untuk anak-anak gitu ya. Dan di situ ada jawabannya, kemudian juga dari audio walternya ini ada informasi-informasi tambahan yang tidak tertulis atau yang tidak ada teksnya di buku. Nah, kemudian di sini juga terdiri dari 4 seri pengetahuan ya. 4 pengetahuan yaitu mulai dari kehidupan, kemudian ada alam, ada sains, dan ada dunia kita. Bukunya totalnya ada 24 judul buku, ya ada 24 judul buku, beraneka ragam. Jadi kalau punya WP ini benar-benar serasa ayah bunda sudah memiliki dunia aja ya. Bisa keliling dunia dalam waktu sekejap aja,
bisa mengunjungi tempat-tempat terkenal dimanapun itu dengan buku WP, pengetahuan dari belahan dunia manapun ayah bunda bisa berikan ke anak-anak hanya dengan buku Widya Wiyata Pertama. Nah, pertanyaannya, dari kapan sih dan sampai kapan buku WWP ini bisa dipakai ke anak-anak? Jawabannya adalah bisa sedini mungkin ya, dari usia 0 tahun, tapi tentunya dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Karena kalau WWP ini berbeda dengan buku ITBP ataupun buku LA atau buku Muhammad Ismi Mahiro ya, yang board book, tapi di sini hanya covernya saja yang hard cover. Untuk buku, kertas yang lainnya di halaman lainnya itu buku biasa. Jadi pastinya ini harus pendampingan orang tua, dibacakan atau saat anak-anak membaca juga harus diarahkan atau ditemani sama orang tuanya. Nah, buku WP ini bisa sampai usia sekitar 15 tahun atau sekitar SMP ya, karena pengetahuannya masih relevan banget dengan pengetahuan anak SMP. Bahkan ada juga yang menggunakannya untuk referensi saat membuat skripsi ya. Jadi ini masih relevan banget. Dan bahkan kalau menurut saya ya, buku WP ini buku yang nggak lekang oleh waktu, buku yang bisa dipakai sepanjang usia ya. Bahkan kita aja nih ya yang sudah umurnya tua ya, yang sudah umurnya banyak banget, ini masih banyak banget pengetahuan yang kita nggak tahu gitu ya, dan kita baru tahu itu setelah membaca WP. Jadi menurut saya buku WP ini buku yang nggak kenal usia, kapanpun itu bisa dipakai, untuk usia berapapun itu bisa banget dipakai. Nah, betul banget Kak Opi ya. Jadi kalau cerita tentang WWP, ini saya mau cerita nih. Ini buku WWP ini adalah buku pertama yang saya bedah di Tiwa Satya Niaga. Dulu mah Tiga Raksa ya namanya. Ya. Tiga Raksa. Dulu itu saya sama Mamat, mungkin teman-teman kenal dengan Mas Rahmat gitu ya. Salah satu mungkin ada yang kenal dengan Mas Rahmat. Dulu kita satu lettingan gitu sama-sama MT dulu tuh. Masuk terus oh kaget gitu ya, buku-bukunya banyak banget nih, buku-buku anak semua gitu. Malah memang kalau saya tuh cenderung yang baca itu adalah baca tuh ya kalau menurut saya bagus, misalnya saya dapat referensi lah dari teman-teman dulu. Buku ini bagus loh, bagus saya mau baca gitu. Atau kalau saya memang sukanya ya buku bisnis, buku marketing gitu ya, karena memang basic kuliahnya di situ, sama buku tentang olahraga, buku tentang sport gitu. Nah, yang buku WWP ini adalah salah satu buku yang pertama kali kita review. Jadi waktu itu tuh Pak Agung minta kita, "Oke, ini silakan ini bukunya, terus dibaca, nanti di-review, nanti Jumat," kan kita hari Senin, Jumatnya kita presentasi depan Bu Umi, Pak Agung, dan jajaran manajer lainnya. Itu dulu gitu. Terus saya kaget dong ya, ya Allah ini buku apaan banyak banget ada 24 buku kita coba baca buku gitu ya. Kita coba baca 24 buku ini buset dah gitu kan dan saya bilang sama Mat, Mat coba lu baca Mat menurut lu ini tentang apa Mat kalau bagus lu kasih tau gue ya gitu. Dulu gitu terus apa namanya pas Mama coba-coba tuh pakai Walter waktu itu mentor saya Mbak Ami sekarang udah resign Mbak Aminya. Mbak Ami mentor saya gitu ya saya dan Mamat. Terus nih ya, jadi teman-teman caranya kayak gini ya, ini nanti bisa dipakai di sentuh-sentuh aja lah pokoknya gitu kan. Terus yaudah kita cobalah tuh review tuh. Nah awalnya saya nggak nge-review gitu kan, saya cuma ya Allah ini seriusan gitu. Bahkan pengen apa ya, pengen aduh ini beneran ini kayak bukan passion gue deh. Aduh udah pikirannya tuh udah begitu gitu ya. Pikirannya udah ke sana ya Allah ini buku anak-anak. Aduh karena saya saat itu belum punya anak gitu, baru muda gitu kan, belum nikah. Baru lulus kuliah lah yang dengan apa ya idealismenya tinggi gitu lah ya dulu idealisme tinggi gila gue tuh ya kagak mau jadi gue terus ini gue jadi terus baca buku-buku anak gitu dulu tuh gitu terus begitu mama coba terus ada, itu suara dalam si WWP itu mat gitu kan iya ada sajaknya tau Nes iya coba Nes lu dengerin deh ya kan kita pakai headset ya satu-satu ya biar nggak berisik terus coba lagi itu nggak ini dia nyanyi tau lu kudu baca nih kata Mamat gitu lu kudu baca Nes lu kudu baca oke saya ambil satu buku gitu ya sambil satu buku saya waktu itu baca buku yang tubuh kita sambil satu buku tubuh kita gitu ya saya saya sentuh-sentuhin gitu ya pokoknya saya mau dengerin suaranya dulu tertarik atau enggak gitu sayanya saya bacain saya sentuh-sentuhin gitu ya iya dong Mat bener dong Mat gila, kok ini buku lucu banget sih Mat kok gue baru tahu ya ada buku kayak gini ya dulu zaman gue kagak ada buku kayak gini gitu kan ini buku udah lama belum sih nyocos masalah ini buku kok bagus banget gitu yang tadinya satu buku tuh rasanya males banget ya, males banget saya harus buka-buka. Karena kita harus menemukan fitur dan benefitnya. Nah, fitur dan benefit itu harus kita temukan kalau kita pakai dulu dong. Kalau cuman belajar doang ya fitur benefitnya ini oke gampang, tapi nggak ada feel-nya.
Makanya kalau udah ada feel-nya gitu ya, kalau kita udah pakai, kita udah nge-review, itu buku ada di rumah saya gitu ya. Waktu itu kita bawa beberapa buku untuk di rumah biar pulang kerja kita bisa review gitu. Terus di kantor kita review lagi itu buku. 1 minggu itu 24 buku saya khatam. Beserta suara-suaranya. Semua anak MT gitu ya, Mamat, Feby saat itu. Itu khatam tuh. Dan bahkan gila, nih lu harus baca buku yang ini keren banget buku tentang pohon, bunga dan pohon. Waktu itu saya ingat banget kata Feby gitu. Coba tukeran-tukeran gitu. Nah, ternyata nih yang emak-emak yang dulu mah bukan emak-emak ya, dulu masih muda gitu ya. Ternyata kakak-kakak dulu gitu ya. Saya yang dulu tuh nggak terlalu suka baca, begitu kenal WWP, dan dari suaranya dulu ya, saya dari suara dulu, saya nggak baca dulu, tapi saya dari suaranya dulu, saya tertarik gitu. Yang tadinya baca satu buku rasanya males, kok bisa 24 buku sampai hari Kamis. Karena Kamis itu kita harus bikin presentasi, Jumatnya kita presentasi ke depan para manajer saat itu. Oh gila ya, ini buku keren banget gitu ya. Itu dari situ tuh saya langsung, ini berarti anak yang mungkin kayak saya nggak terlalu hobi baca yang apa ya, kalau saya baca pokoknya harus dikasih tahu dulu ini buku bagus harus baca baru saya baca gitu. Nah, ini kalau mungkin ada yang tipe sama kayak saya gitu ya, ini pas nih atau anak-anak mungkin yang udah terlanjur kecanduan gadget gitu ya. Ini pas. Saya bilang ini pas. Karena emang dari suaranya dulu ya, kita kan harus menarik perhatian anak itu dari hal-hal yang beda gitu ya. Dari suara gitu, suaranya beda. Terus ada sajaknya, ada lagunya, ada informasi yang aneh, ada suara anak-anak ya. Pokoknya ada sounds effect-nya itu ya. Ada 10.000 sounds effect di dalam Walter gitu. 1.000 apa 10.000 ya? 10.000, Sepuluh banyak ribu. banget Kanesha. Nah, Bahkan 10.000 suara-suara nih. binatang seperti Betul. dinosaurus yang mungkin sekarang binatang sudah punah ya. Bundanya bingung untuk mencontohkan di buku WWP Hmm, ada. ya, jadi memang ini recommended banget ya bagi yang belum punya WWP segera miliki karena kita nggak tahu kapan WWP ini tidak ada lagi di dekat kita. Jadi pokoknya kita pengennya buku ini terus berlanjut gitu ya. Jadi makanya yang belum punya wajib 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 punya. Ya kenapa penting ngomong gitu? Karena kita nggak tahu kayak Titi Ya, BP, discontinue gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi selagi kita punya media edukasi yang baik ya, apalagi ini bukan sekedar omongan ya, karena saya user juga gitu ya. Saya pakai buat anak saya dulu pakai buat review 1 minggu saya gitu ya, yang tadinya bodoh amat dengan buku tersebut jadi pengen lagi dan pengen lagi baca gitu, penasaran. Kata kuncinya adalah penasaran. Ini membuat curiosity anak itu meningkat dan ini memuaskan rasa curiosity anak gitu. Jadi itu yang base-nya dari WWP. Jadi yang belum punya WWP wajib. ya. Betul banget Kak Nesya. Jadi selain memang bisa apa ya memuaskan curiosity anak-anak tersebut, ini juga bisa merangsang nih. Anak-anak kan kadang suka ada yang pendiam ya Kak Nesya ya, pemalu, Betul. lebih cenderung pasif. Nah, gimana nih? Apakah ayah bundanya merasa beruntung punya anak-anak yang pasif? Tentunya enggak ya. Justru kita mengharapkan anak-anak ini, anak-anak kita itu juga anak-anak yang aktif, aktif dalam hal yang positif. Nah, gimana supaya anak-anak kita yang cenderung pendiam ini kita bisa rangsang dengan atau kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Widya Wiyata Pertama dan bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas karena ada fitur cobalah sendiri atau cobalah ini nanti ayah bunda juga bisa mengajak anak-anak tentunya yang anak-anak yang tipikalnya kinestetik ya nggak bisa diem biasanya bisa paham itu ketika sudah diajak untuk mempraktekkan atau diajak untuk sambil bergerak gitu. Nah, di sini di buku WP tuh lengkap banget dan komplit banget. Jadi benar-benar memuaskan apa ya tipe pembelajaran anak-anak yang visual, terus auditory yang tadi Kanesha bilang ya, kalau nggak dengar kayaknya saya nggak tertarik gitu ya. Dan juga anak-anak yang kinestetik. Betul. Nah, ini tadi WWP Kak Upi. Ini ada yang lebih keren banget nih ya. Ini kalau yang anaknya mungkin 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Ini wajib punya juga nih Kak Upi nih. Jadi kalau udah punya WWP, udah mengasah tentang apa curiosity anak dan knowledge anak gitu ya. Ini juga menantang critical thinking anak. Cilah, critical Ya, thinking gitu apa ya. tuh penasaran Atau banget ya. filosofi anak. Nah,